Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, saya kembali lagi berada di venue event pameran nasional bonsai yang diselenggarakan oleh PPBI Surabaya. Tepatnya berada di Mall Ciputra World. Ya, pameran ini bertemakan Spirit of Indonesia Tropical Bonsai. Kali ini saya akan mereview 7 karya pokok yang berpartisipasi dalam event kali ini. Ya, nanti akan kita sertakan video-video cuplikan persiapan pohon, masing-masing pohonnya. Kemudian sekarang saya akan mereview masing-masing pohon tersebut. Ayo teman-teman, kita ikuti review saya. Ya, di kelas utama ini tadi semua pohon-pohon yang ada di kelas utama, sebagian pohon yang ada di kelas utama ada Arjuna, teman-teman. Mungkin sudah banyak yang kenal pohon ini. Itu tadi cuplikan persiapan saya mempersiapkan pohon Arjuna untuk tampil di kelas utama. Perlu diketahui bahwa kelas utama adalah kelas yang sudah mengharuskan atau mensyaratkan untuk tidak adanya alat pembantu. Alat pembantu biasanya berupa kawat. Kawat ini sudah harus lepas ya. Jadi di kelas utama memang kondisi pohon harus sudah dalam kondisi kematangan yang tidak memerlukan alat bantu seperti kawat dan lain-lain. Arjuna sudah tampil 3 kali dalam kontes, diawali dengan
kelas regional, kemudian madya, dan sekarang dia tampil di kelas utama. Kondisi pohonnya semakin matang, semakin tajuknya semakin rapat, artinya semakin padat, dan kondisi pohonnya sangat sehat, sungguh sangat sehat. Ya, Arjuna ini saya desain kurang lebih mulai dari 5 tahun yang lalu, lebih mungkin hampir 6 tahun. Diawali dengan kesulitan saya menentukan pot yang cocok, sehingga muncul ide untuk membuat pot relief, ini istilahnya pot dari semen tetapi dibentuk seolah-olah dia berupa sebongkah batu ya. Ternyata sangat cocok dengan pot ini, dan bisa, tujuannya apa? Tujuannya kepingin bisa mengekspos atau lebih mendramatisir lagi tampilan dari bagian yang menjuntai ini. Jadi seolah-olah dia di atas tebing, kemudian ada bagian yang turun ini. Nah, di sini poinnya ataupun idenya untuk menampilkan pot yang bentuknya seperti ini. Nanti akan saya sertakan linknya untuk teman-teman mungkin bisa tahu. Dari awal saya menangani pohon ini udah ada pada konten YouTube Pokop Art. Nanti saya sertakan linknya. Silakan dilihat awal saya bertemu pohon ini bagaimana, kemudian kita mereporting, kemudian sampai perawatan harian dan lain-lain, ada semua nanti di link yang akan saya share di deskripsi. Arjuna, teman-teman, mungkin sudah banyak yang kenal dengan pohon ini. Pohon ini pemiliknya adalah Bapak Haji Pipin di Bali, Denpasar, Bali. Pohon kedua di kelas utama. Pohon ini berada di Bali, teman-teman. Pemiliknya adalah Bapak Teja di Bali. Saya tidak menangani dari awal, artinya konsep ataupun desain sudah ditangani oleh seniman sebelumnya. Jadi saya pada pohon ini hanya melakukan perawatan selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini bahkan. Jadi hanya mempertahankan bentuk dan desain yang sudah dibuat oleh seniman sebelumnya. Ya, pohonnya sangat tua, sangat matang sekali. Ini kondisinya masih, kondisi keprimaannya masih kurang, tetapi pohon ini sungguh sangat matang pohonnya. Detailnya cukup bagus. Nah, ini akan saya sedikit sharingkan bahwa kondisi kematangan bisa dicapai dengan wujud tekstur. Ya, teksturnya ini sangat tua. Kemudian cabang yang baru ini sudah mulai teksturnya hampir sama dengan dengan batangnya. Ya, makin ke ujung dia makin terlihat muda. Nah, ini teksturnya masih kurang. Ya. Jadi apabila dia sudah mencapai penuaan yang maksimal, tekstur dari kulit kambium badan akan sama bahkan sampai ke ujung ranting. Nah, itu adalah salah satu indikasi bahwa pohon ini sudah sangat tua dan merata. Ya, ini ada sedikit cuplikan videonya pada waktu kita mempersiapkan pohon ini untuk dibawa ke event kali ini.
di kelas madya ini ada Kama Sutra. Ini adalah salah satu karya pokok yang saya mulai dari awal juga, kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Sekali lagi nanti linknya akan saya share di deskripsi khusus untuk Kama Sutra. Jadi sudah pernah saya buat videonya bagaimana dari awal saya menangani pohon ini, kemudian sampai sekarang mencapai kematangan yang luar biasa. Kama Sutra adalah pohon koleksi Bapak Haji Pipin di Denpasar, Bali. Pohon ini sangat unik dalam arti kondisi fisiknya, ya, dimulai dari tampilan kayu keringnya. Ini adalah kayu kering original, teman-teman. Artinya ini bukan tempelan, ini adalah asli kayu yang didapat dari hasil pohon ini sendiri, ya. Kematangannya meskipun belum mencapai maksimal, tetapi sudah sangat cukup. Kebetulan varian daun dari pohon ini juga varian daun yang kecil, jadi bisa sampai ukuran yang benar-benar kecil. Ini kurang lebih antara 4-5 mili daunnya, kecil sekali. Dalam desain pohon Kama Sutra ini, saya benar-benar menerapkan, saya bisa dengan mudah menerapkan konsep-konsep tropis. Karena apa? Karena dia sebenarnya satu pohon dengan wujud mempunyai cabang-cabang yang banyak, dan cabang ini besar, artinya mempunyai kekuatan tumbuh yang besar. Jadi bisa dilihat di sini, ya, ini ada sebuah pertumbuhan cabang yang besar sekali menurun ke bawah, ya. Jadi ini lepas, ini satu cabang. Kemudian di sini bisa saya tampilkan kelompok daun atau tajuk dengan menampilkan semi mahkota, ya. Di sini juga ini ada semi mahkota. Bahkan di khusus cabang ini saya menampilkan 2 semi mahkota, ya. Nah, ini ada pertumbuhan di bawah, sangat unik pertumbuhannya, meliuk-liuk. Nah, ini yang perlu kita ekspos untuk supaya memang kelebihan dari pohon ini atau gerak anatomi dari pohon ini bisa terlihat dari depan. Nah, di sini sangat indah sekali. Kemudian saya munculkan lagi kelompok daun dan semi mahkota sekali lagi, ya. Ini ada muncul lagi semi mahkota di atasnya, kemudian menurun ke bawah. Banyak kelompok-kelompok daun yang saya bentuk menjadi seperti bola terbalik, jadi seperti kubah. Nah, itulah ciri khas bonsai tropis, yang ciri khas kehidupan pohon tropis yang saya tampilkan dalam karya ini. Masih di kelas madya, teman-teman. Kali ini karya pokok juga menampilkan pohon yang satu ini. Pohon ini punya julukan question mark, tanda tanya, karena bentuk pohonnya, figur pohonnya menyerupai tanda tanya, ya. Koleksi dari Bapak Dudik di Sidoarjo. Pohon ini saya desain kurang lebih 4 tahun yang lalu dengan menampilkan sebuah kehidupan pohon tunggal yang sangat luar biasa. Posenya, saya suka sekali dengan pose dari gerak batang pohon ini. Pose artinya posisi. Jadi
pergerakan batang dari awal, dari bawah kemudian sampai ke atas ini sangat indah, dan itu terekspos atau terlihat dengan jelas sampai ke ujung mahkota. Inilah kelebihan dari pohon ini. Karena pohon ini jangkung tinggi, saya menampilkan karakter Santigi dengan banyak membuat perantingan menjuntai, ya, menjuntai. Tentunya tidak semua, karena disesuaikan dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan. Jadi ini pohon arah tumbuh sudah ditentukan ke sana, kemudian banyak ranting yang menjuntai yang saya arahkan ke arah sebelah arah tumbuh yang sudah ditentukan. Ya, question mark kali ini tampil cukup prima dia. Kondisi pohonnya sangat sehat, kematangan masih kurang, tetapi sudah bisa ditampilkan di kelas madya. Perlu diketahui teman-teman, kelas madya masih menampilkan masih memperbolehkan kita menggunakan alat bantu, yaitu kawat. Tetapi yang saya tahu dan saya dengar, kawat sebaiknya sudah tidak diikatkan atau dililitkan di bagian badan. Jadi yang boleh dikawat hanya bagian ranting-ranting saja. Oke, inilah question mark tampil di kelas madya. Ya, ini ada satu pohon yang berukuran medium, tingginya kurang lebih 38 cm. Pohon ini pemiliknya adalah Bapak Akyu di Jakarta. Saya menangani pohon ini kurang lebih 1 tahun terakhir. Ya, pohonnya didapat sudah dalam kondisi yang seperti ini. Karya seorang teman dari Sukoharjo bernama Mas Marsyandi. Ya, ini pohonnya. Jadi pohonnya sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ataupun suka sekali dengan pohon ini karena menampilkan sebuah anatomi yang powernya luar biasa. Jarang kita bisa menampilkan sebuah pohon jenis sancang dengan power pertumbuhan badan ataupun power pertumbuhan batang yang luar biasa. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini yang saya maksud, bahwa badan ini sudah membentuk sebuah sedemikian rupa sehingga antara pertumbuhan akar dengan pertumbuhan cabang-cabangnya itu sangat relevan. Jadi pertumbuhan akar yang kokoh, kemudian pertumbuhan cabang-cabangnya yang kokoh pula dan keseimbangan yang bagus, artinya besarannya, powernya pohon, sehingga powernya atau power pohon bisa nampak kuat. Ya, dalam kondisi seperti ini yang menampilkan pohon dengan banyak sekali cabang, maka susunan tajuk juga diatur sedemikian rupa sehingga terlihat padat, ya, terlihat padat. Tetapi tidak dilupakan ataupun yang harus diperhatikan adalah tetap memberikan ruang
ruang, sehingga bentuk awan-awan dari gumpalan daunnya jelas masih terlihat nampak, dan kita bisa melihat ke dalam. Ruang ini fungsinya untuk memberikan pertumbuhan pada masing-masing tajuk, dan untuk kita bisa melihat kondisi di dalam. Karena apa? Karena kondisi di dalam atau anatomi di dalam perlu kita perlihatkan, yaitu tadi sebagai untuk menunjukkan power dari pohon ini, untuk menunjukkan kekuatan dari pohon ini. Tampil di kelas regional. Teman-teman, ini adalah karya pokok yang kedua di kelas regional. Pohon ini berjuluk Laksamana Chengho, ya, julukannya sangat karismatik, sesuai dengan tampilan pohonnya yang begitu kalau saya boleh mendeskripsikan, ini pohon yang anggun, pohon yang mempunyai gaya casket ataupun menggantung. Nah, pohon menggantung biasanya sering diklaim sebagai gaya yang kurang favorit, karena bagian yang menggantung biasanya akan kurang subur dibandingkan dengan bagian yang ke atas. Ya, kali ini saya sekali lagi sekaligus untuk memberikan klarifikasi bahwa pengalaman saya membuat bonsai, terutama bonsai casket, itu sebenarnya sama saja. Artinya pertumbuhan baik itu yang di bawah maupun yang di atas itu akan sama apabila kita memang mempunyai dasar ataupun bahan yang cukup bagus untuk, ataupun cukup memenuhi syarat untuk dibuat menjadi bagian yang casket. Jadi maksud saya, apabila teman-teman kepingin membuat bonsai casket, itu dipilih bagian yang turun ke bawah adalah bagian yang benar-benar kuat, ya, bukan bagian yang lemah atau bahkan hanya berupa cabang,
Ya, sebaiknya ini adalah berupa paling tidak pohon kedua. Nah, seperti bisa dilihat di sini, sebenarnya ini adalah pohon twin, pohon dua, yang satu naik, yang satu turun. Ya, karena ini adalah kekuatan yang kuat, maka akan dapat menghidupi ataupun sama saja bisa menghidupi bagian kehidupan yang di bawah. Meskipun posisinya dia harus turun dulu. Ya, kalau kita bisa mengamati, bagian perantingan di sini tidak berbeda dengan bagian perantingan di atas. Sama saja. Kita menata perantingan di bagian yang sebelah sini sama dengan yang di bagian atas. Ya, jadi meskipun ini bagian cascade tidak ditampilkan seolah-olah dia turun terus tanpa batas, tetap pada titik tertentu dia akan menghadap ke atas lagi. Jadi sinar matahari akan mendapatkan full. Ya, kadang-kadang pohon cascade ditampilkan turun ke bawah begini, daunnya ke bawah ya. Ini mendapatkan sinar mataharinya kurang, jadi tetap harus dinaikkan seperti ini. Jadi sinar matahari akan tetap sama. Nah, disitulah trik ataupun tips dari saya, ataupun apa namanya ini, review dari saya tentang pohon cascade. Di dalam perjalanan desain dari pohon ini, kurang lebih sudah 5 tahun lebih nih, hampir 6 tahun, kesulitan muncul dari karakter pohonnya. Pohon ini mempunyai karakter tumbuh yang lambat, tetapi penuaannya cepat. Mungkin bisa di zoom ini ya. Jadi bisa dilihat di sini kulit kambiumnya. Ya, kemudian bisa dilihat di sini kulit kambium yang berada di cabang. Sangat tua. Sangat tua. Sampai ke ujung ranting pun teksturnya sudah menunjukkan ketuaan. Ya, ini. Ya, ini adalah tekstur yang tua. Ya, jenis antigi yang seperti ini biasanya mempunyai pertumbuhan yang justru lambat. Ya, untuk mencapai perpecahan ranting tahap demi tahap ataupun level demi level itu sangat lama pohon ini. Ya, sehingga saya untuk mendapatkan kerapatan daun yang seperti ini dibutuhkan training ataupun waktu yang cukup lama, khusus pohon ini. Tetapi setelah sekarang sudah mencapai kematangan yang cukup, ini 90%. Jadi pohon sudah bisa dilihat keindahannya, sangat indah sekali, karena pohon ini ditampilkan dengan sebenarnya satu pohon dua gaya, yang satu naik, yang satu turun. Ya, unik sekali pohonnya. Ya, dengan tampilan drama keringan yang sangat luar biasa. Pemiliknya adalah Bapak Haji Pipin di Denpasar, Bali. Pohon sudah saya tangani kurang lebih 6 tahun. Ini adalah cuplikan video dari awal saya mempersiapkan pohon ini untuk dibawa ke kontes kali ini.
Ini adalah pohon ketiga yang tampil di kelas regional. Pemiliknya adalah Bapak Nyoman Johnson di Canggu, Bali. Jadi pohon ini berjulukkan Manohara. Pohon ini sangat bagus sekali, artinya dari kondisi bahan dan kondisi penataan pun secara desain sangat bagus. Saya menangani pohon ini pada kurang lebih ya hampir 1 tahun yang lalu. Pada saat saya pertama berhadapan ataupun dipercaya pemiliknya untuk melakukan perawatan pada pohon ini, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan pembenahan hal pokok dulu, yaitu posisi. Saya merubah posisi pohon ini, kemudian merubah penataan perantingannya, sehingga sekaligus merubah mengganti pot. Jadi videonya sudah ada, nanti akan saya share linknya di deskripsi. Silakan teman-teman lihat bagaimana sebelum pohon ini ditangani, kemudian sampai ke pohon ini setelah saya tangani, sampai akhirnya sekarang setelah beberapa kali penanganan, pohon sudah mencapai pada recovery. Jadi pada waktu penanganan pertama yang saya lakukan, tentunya setelah pergantian pot dan pergantian media, pohon tumbuhnya sangat pesat sekali, sehingga kematangannya agak sedikit mundur ya. Tetapi setelah beberapa kali penanganan, pohon ini sudah ternyata mencapai kematangan yang kembali lagi ke awal. Jadi memang pohonnya memang sudah dalam kondisi yang matang. Oke, Manohara merupakan salah satu restyle saya yang cukup memuaskan saya, karena dalam pohon ini saya sekali lagi bisa dengan mudah menampilkan tipikal ataupun konsep-konsep tropis yang sangat jelas ya. Pertumbuhan, sekali lagi, cabang-cabang yang besar-besar bisa dimanfaatkan sebagai kelompok-kelompok daun yang kuat, yang menampilkan sebuah kelompok daun yang bisa menampilkan banyak mahkota. Tampil di kelas regional dengan alasan masih banyak pemasangan alat bantu, yaitu kawat, karena memang harus dirubah dulu penataannya sehingga bisa tercapai wujud yang seperti ini. Lumayan prestasinya pada event kali ini, dia mencapai prestasi puncak di kelasnya, yaitu best in class di kelas regional. Kemudian sekaligus dia best in size di kelas di ukuran medium. Jadi ini adalah terbaik di kelas regional, kemudian di ukuran medium dia juga terbaik ya. Selain itu pasti best 10 di kelas regional. Di sini ada sebuah kelebihan dari pohon ini. Inilah adalah point of interest dari pohon ini. Jadi pertumbuhan dari bawah ke atas sangat jelas. Kemudian di sini ada semacam tekuan drastis ya. Jadi dari bawah naik, kemudian belok menuju ke arah gerak batang yang utama. Luar biasa. Ini yang perlu kita expose. Ini yang dalam menampilkan potensi, ini yang saya maksud dengan potensi kelebihan dari pohon, harus diekspos. Kondisi dia mencengkeram batu, ini diusahakan diekspos sedemikian rupa sehingga memang terlihat jelas. Oke, inilah Manohara.
Teman-teman, itu tadi review saya tentang karya Bokop yang berpartisipasi dalam event Spirit of Indonesia Tropical Bonsai. PPBI Surabaya keren. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.